Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, channel Avanin Desa Duku Jati. Ini saya sedang bersama Bapak Heri, Bapak Kliwon dari perangkat Desa Duku Jati. Namanya Bapak Heri. Halo Bapak Heri. Ada juga. Dan juga ditemani oleh pamong desa lainnya, Bapak Nasruddin selaku Raksa Bumi ini senior, udah lama jadi pamong Desa Duku Jati. Halo Bapak Anding. Halo. Ini Bapak Heri, saya ini mau nanya-nanya sebentar ya. Ya, Boleh? boleh. Nanya apa? Mengenai kaitannya dengan kedudukan, kaitannya dengan kinerja dari pamong Desa Duku Jati. Bapak Heri ini selaku Kliwon ya. Iya. Kliwon. Itu tugas pokoknya Kliwon itu apa Pak Heri? Kalau tugas Kliwon di desa itu tugasnya menangani itu janda-janda, melayani masalah administrasi kependudukan. Kaitannya seperti Masalah tentang KK, KTP, terus data kependudukan ada berapa, iya. laki-laki jumlahnya ada berapa, perempuan ada berapa, balita ada berapa, dan termasuk juga dulu sih ada pindah datang, pindah bulan ini ada berapa, Iya. terus yang pindah ada berapa, kayak gitu. Iya. Itu tugas pokoknya Bapak Kliwon ya. Iya, masalah kependudukan. Misalkan ini Pak Heri, masyarakat itu nanya, misalkan ini kalau membuat KTP ataupun kakak itu menyuruh Pak Heri, itu masyarakat itu masih bertanya-tanya berapa ongkosnya. Kalau Sebentar Pak Heri, soalnya kan kata orang itu katanya bikin KTP, KK atau kelahiran ataupun apa yang kaitannya dengan pencatatan itu katanya gratis tanpa ongkos. Maka dari itu saya ini ya, langsung bicara langsung dengan Bapak Heri selaku Bapak Kliwon untuk menjelaskan apa. perlu dijelaskan dan perlu diketahui oleh masyarakat semuanya bahwasanya pembikinan KK, KTP, akta kelahiran itu gratis, tidak dipungut biaya. Gratis berarti itu ya. Iya. Dan harus juga membuat KK, KTP dan akta kelahiran itu harus diurus sendiri. Karena apa? Bupati pernah ngomong, Iya. masyarakat harus datang sendiri, jangan lewat calo, jangan lewat yang lain-lainnya. Itu Kalau kata Bupati misalkan menyuruh orang, mungkin orang kan minta buat bensin, buat beli rokok, namanya juga kita hitung-hitung kerja, bukan bayaran. Iya. Bukan bayar masalah bikin KTP-nya, tapi upah kerja. Untuk berangkat ke Kalau bahasa Jawanya itu apa? buruan dah. Buruan lah. Buruan. Kalau bahasa Jawanya Buruan menggawe. Buruan menggawe ya. Hari gawe KTP KK itu gratis, Gratis. tidak dipungut biaya. Dan perlu diketahui sekali lagi untuk masyarakat, kalau bisa tuh ya haruslah mengurus sendiri, jangan lewat calo, jangan lewat yang lain-lain. Ya, kalau ini supaya gratis ya. supaya Kalau ini tahu gratis ya. gimana caranya bikin KK dan KTP di Dinas Kependudukan. Seperti itu. Soalnya di sini akhir-akhir ini kan Pak Heri kan banyak katanya tuh oknum lah, ada beberapa orang khususnya ya bukan di Duku Jati lah, di desa lain itu ada katanya seperti BJ, Biro Jasa itu bahkan menarget KK kadang 300, KK kadang 250, itu katanya gimana ya, mengeluh kata masyarakat itu. Kenapa mahal banget bikin KTP ataupun KK. Sedangkan masyarakat itu taunya itu gratis. Ternyata itu Pak Heri ya. Buruan ya istilahnya, kalau bahasa Jawanya itu buruan. Aslinya enggak dipungut Ya, biaya kalau sama saya sekali. di desa sih bahasa saya itu saya tidak menarget Berapa harus berapa segini. ya? Iya. Kayak mungkin kalau BJ ya mungkin kan tidak ada kaitannya dengan masyarakat. Karena kita di kepemerintahan desa melayani masyarakat dengan baik lah. Dengan sepenuh Ya hati. saya juga menganjurkan masyarakat kalau bisa tuh datang sendiri ke kecamatan atau ke Indramayu. Saya di sini di desa siap melayani apa yang perlu untuk pendukung bikin KK dan KTP dan lain-lainnya. Siap Pak Seperti Heri. itu. Oh, itu tadi udah dijelaskan oleh Bapak Heri selaku Kliwon dari perangkat atau pamong Desa Duku Jati, bahwasannya bikin KTP, KK atau kelahiran dan lain sebagainya sebenarnya itu gratis. Akan tetapi
bisa gratis kalau diurus sendiri, itu nggak ada biaya. Jangan nyuruh orang lain. Jangan Nah, nyuruh punya orang lain. kan Kalau minta- nyuruh orang lain, kadang orangnya kan punya istri, punya anak, kadang waktunya sibuk, loh. Jadi istilahnya itu buruan lah, bukan bayar bikin KTP itu, istilahnya itu buruan, karena orang juga kan butuh bensin, butuh rokok, di tengah-tengah perjalanan kadang-kadang makan, jadi istilahnya itu apa ya bahasanya itu buruan lah kalau bahasa Jawanya. Dan gini, sekali lagi saya perlu beritahukan kepada semua masyarakat Khususnya yang mempunyai, khususnya masyarakat Desa Duku Jati dan sekitarnya. Ya. perlu diketahui kalau mempunyai anak kecil mulai sekarang itu dibuka bikin kartu KIA. Apa itu KIA singkatan dari apa? KIA itu? Kartu identitas anak. Anak. Nah, bikinnya di Kecamatan Kerangkeng atau di wilayah masing-masing dari kecamatan masing-masing. Persyaratannya apa? 1, fotokopi KK. 2, fotokopi KTP orang tua, suami istri. Iya. 3, akte kelahiran. Dan 4-nya foto. Ukurannya 2x3. Terus dicepret, diisi formulirnya, ditandatangani, sudah diajukan ke kecamatan, tidak dipungut biaya, gratis. Berapa hari itu jadinya Pak Heri? Jadinya 1 Sekitar minggu. 1 minggu. Kalau lagi nggak penuh 3 hari, 4 hari juga jadi. 3 hari 4 hari juga jadi ya. Itu Tergantung yang di sananya ibu-ibu, berarti. yang bapak-bapak yang punya anak kecil cepat bikin kartu KIA, karena kartu KIA itu perlu dibutuhkan untuk di sekolah dan lain-lain seperti itu. Itu terima kasih Pak Heri atas penjelasannya tadi mengenai masalah membuat KTP, membuat KK atau akte kelahiran. Intinya itu sekali lagi tidak ada biaya. Adapun kalau orang kadang-kadang mau ngasih, kadang 50, kadang 100 ya alhamdulillah, itu namanya rezeki. Rezeki nggak baik kalau ditolak. Pak Heri ya, rezeki nggak baik kalau Ya, ditolak. seperti itulah. Seperti itu. Oh, itu mengenai pencatatan. Sekarang ini saya mau menanyakan Pak Heri tentang kegiatan orang desa, khususnya perangkat Desa Duku Jati. Kadang kan kata orang itu kalau balai Desa Duku Jati itu kadang malam juga masih rame, siang kadang-kadang rame. Itu diwajibkan atau gimana itu Pak Heri? Nah, perlu diketahui kita ya, Mas, untuk masyarakat. Emang di Desa Duku Jati itu lain dari yang lain. Mungkin desa-desa lain ya enggak seperti di Desa Duku Jati. Kalau di Duku Jati tiap malam dibuka. Bahkan Tapi, sampai jam 12 Pak ya, Heri sampai jam 12, tapi tidak harus diwajibkan semua Iya. pamong desa itu hadir malam. Yang hadir tuh yang siangnya piket. Yang aja. siangnya piket, misalkan piket hari Senin berarti Senin, malam berarti Selasa. malam Selasanya tuh hadir. Tujuannya itu untuk apa Pak Ya, Heri? Itu tujuannya tujuannya untuk sih melayani satu ya, masyarakat melayani ataupun gimana itu? Melayani masyarakat yang sangat membutuhkan Iya, data iya. untuk besok. Jadi malam bisa dibikin, besok langsung berangkat ke kecamatan atau ke kabupaten. Oh, Seperti itu. berarti pamong desa ini giat ya, siang ada piket, malamnya juga diwajibkan salah satu pamong desa untuk tujuannya untuk melayani masyarakat biar terlayani, Yang sangat pelayanan perlu mendadak. perlu mendadak. Karena ini juga kan kaitannya dengan masyarakat ya, kalau pamong desa itu kadang-kadang kan jam 1, ada jam 2, kadang ada misalkan ada orang sakit butuh mobil siaga. Seperti itu. Seperti itu. Kami dari pamong desa ini siap melayani dengan sepenuh hati. Sesuai moto kami, mewakili ini dari Bapak Heri, siap melayani dengan sepenuh hati. Untuk yang terakhir ini Bapak Heri, pertanyaan yang terakhir ini saya mau nanya. Jadi pamong desa itu Pak Heri ini sudah berapa lama? Sekitar berapa tahun? Kalau saya mulai masuk di desa itu mulai tahun 2015. 2015, berarti baru 7 tahun ya? 7 tahun. Saya tuh kalau nggak salah tuh sama Pak Samsul. Pak Samsul. Nggak jauh Bakri beda. Cuma selaku beda 1 bulan. sekdes itu ya? Iya, sekdes. Bendahara dari Pak Samsul bendahara, itu. ya. Apa pengalaman Pak Heri ketika menjadi orang desa itu
apa masa istilahnya itu susah senangnya menjadi orang desa itu? Nah, Pengalaman Pak jadi Heri. gini, alhamdulillah semenjak saya jadi pamong desa di Jati, pengalamannya sangat banyak. Terutama kita beradaptasi dengan masyarakat. Karena apa? Sebagai pamong desa harus bisa berhadapan dengan masyarakat, berbicara dengan baik, dengan sopan, dan juga perlu dengan kepala dingin. Nggak pakai emosi ya Pak Iya, Heri? nggak pakai emosi. Nggak Karena perlu kita pakai berhadapan emosi. dengan masyarakat. Karena emosi itu tidak dapat menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Salah, iya. Ya terus Pak Heri? Terus kita jadi pamong desa itu tahu gimana cara orang untuk lebih dewasa, Lebih dewasa, lebih bijak ya. lebih bijak, karena kita bergaul dengan orang-orang yang lebih pengalaman lah Pengalaman. dalam sistem kepemerintahan atau sistem kemasyarakatan atau sistem keagamaan seperti itu. Kemudian apa membuat Pak Heri ini kadang-kadang kesal, kadang-kadang bikin capek, kadang suntuk, itu biasanya mengurus apa Pak Heri ketika Ya melayani biasanya masyarakat? berhadapan dengan masyarakat yang dengan apa ya, dengan penuh emosi. Iya. Kadang-kadang masyarakat tuh di arahan tuh nggak mau, Kadang diberikan arahan, diberi solusi ada ya, Iya. kadang-kadang nolak ya, nggak kadang-kadang nyambung kadang-kadang. nggak nyambung. Kalau nyambung kan enak, kita dimusyawarahkan gitu gimana baiknya. Yang lebih susah lagi itu ketika kami meluruskan atau memberikan solusi, kadang-kadang mereka itu malah menyalahkan. Nah, Ya, itu yang paling yang paling bikin Apalagi kita- sekarang masalah bantuan. Nah, ini Pak Heri yang paling itu riskan nih. masyarakat Mas. tuh taunya ya des, Masalah bantuan bansos, ini ya, bansos. masalah apa sudah itu. Padahal aslinya tuh data tuh murni itu Pak Heri. murni dari atas, dari Bapak Presiden. Datanya tuh ya. Bukan dari kita-kita. Kalau dari desa mungkin kita bisa memilih-milih lah. Tapi kan mana ada yang ini, lebih layak. Tapi kan ada kadang orang mengatakan orang atasan itu nggak mungkin tahu si ini si itu, pasti itu dari desa, katanya ada orang seperti itu. Nggak mungkin lah apa-apa, presiden namanya atau juga gubernur. banyak orang mungkin kan berbeda-beda, tapi perlu diluruskan. Intinya Karena ya. apa? Bantuan kan yang kaya juga ada yang dapat. Nah, berarti kalau yang kaya dapat berarti bukan desa yang milih. Kalau desa itu nggak bakal orang kaya dipilih. Itu langsung Ada benarnya dari juga, Pak Heri? data di atasnya itu. Makanya nggak tahu di data di atas itu orang itu mampu apa enggak. Taunya tuh di database-nya aja. Jadi dari atas ya memberikan data diserahkan kepada Kabupaten ke kecamatan, kecamatan ke desa. desa. Seperti itu. Kemudian orang desa membagikan. Iya, tinggal membagikan aja atau memberitahukan si A si B-nya tuh yang dapat tuh. Pamong desa itu ada nggak yang dapat tuh Pak Heri? Nggak ada ya? Setahu saya sih nggak ada, Nggak ada, mungkin mungkin pernah nggak ada cuma dulu. Dulu. Sekarang sih nggak ada yang dapat. Kalau itu dari desa, ya mungkin ya orang desa dulu yang dapat ya. Ya iya, kalau yang Kalau data ada- saya kita masukkan keluarga kita dulu Iya. biar dapat. Biar Semua dapat, juga ya. orang pengen. Pengen. Tapi kita kan ya nggak apa-apa, yang penting Masyarakat itu masyarakat senang ya. itu senang dapat merasa, kayak gitu. merasa terbantu, merasa tercukupi lah. Apalagi ini bantuannya berbentuk ada uang, kadang ada beras, kadang telur, kadang ayam. Itu kita patut disyukuri. Patut disyukuri, itu juga rezeki. Janganlah bantuan ini menjadikan kita menjadi sering bertengkar, sering menyalahkan orang lain. Oh, itu masalah bantuan. Oke Pak Heri, terima kasih. Itu aja yang saya tanyakan. Nanti kalau ada pertanyaan lagi nanti saya hubungi Pak Heri ataupun yang lain mengenai tentang kegiatan kinerja Pamong Desa Duku Jati ataupun program-program dari pemerintah. Oke, terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.